Selamat datang di Banjaragung, sebuah desa yang damai, tempat tradisi dan spiritualitas berpadu harmonis dalam keseharian. Jauh dari hiruk-pikuk kota, kehidupan di sini diwarnai oleh ketenangan dan kebersamaan. Sejak mentari merekah, aktivitas warga sudah akrab dengan nuansa religius. Mereka adalah pemegang teguh ajaran Nahdlatul Ulama yang mewarnai setiap sudut kehidupan. Rutinitas pengajian mingguan, diskusi mendalam dalam kajian kitab kuning, hingga perjalanan spiritual dalam ziarah ke makam leluhur. Semua itu membentuk karakter desa ini. Untuk memahami lebih dalam bagaimana nilai-nilai ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari, kita akan berbincang langsung dengan beberapa narasumber yang menjadi saksi dan penggerak kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama di Desa Banjaragung. Secara kultural itu sudah melaksanakan tradisi NU sejak nenek moyang kita. Itu banyak, hampir ada 15 amalia yang dilakukan oleh warga NU, tetapi yang sangat substansial itu mestinya hal-hal yang pokok, terutama yang kita melaksanakan sholat. Itu kan setelah sholat kita berzikir, itu tidak dimiliki oleh selain NU. Amalia yang substansial, yang krusial, yang pokok itu tahlil, wanakipan, sholawatan, ziarah kubur, dan yasinan. Itu yang pokok. Amalia tradisi NU yang dilakukan oleh masyarakat Banjaragung, contohnya itu ada acara jamiah tahlil di daerah saya, itu di daerah Sidobolyo dan Klumo. Alhamdulillah setiap minggu, setiap hari Jumat itu ada kegiatan di daerah tahlil yang kebetulan saya itu diberi amanat sebagai pimpinannya. Di dalamnya, ya di dalam pertemuan itu sendiri, misalnya kegiatan RT-nan atau kegiatan seperti jamiah tadi, di dalamnya itu tercakup ada acara tahlilan, pembacaan al-berjanji, pembacaan al-waqi'ah, serta tahlil. Itu yang sering dilaksanakan di dalam lingkup kegiatan di dalam organisasi itu. Tiap malam Jumat di masalah saya, dan ada yang malam Senin juga di daerah Margoharu di mana itu ada acara rutin. Misalnya orang desa itu acara perjanjian, dan acara yang lain, acara yasin, acara jamiah waqian. Di musola saya, musola tempat saya itu setiap di Ahad Pahing itu ada acara rutin baca surat Fatihah bersama-sama. Sudah berakar atau sudah menjiwai di hati masyarakat sejak kecil. Sesuatu kalau dimulai sejak kecil, tentunya hal itu akan menjadi kebutuhan sehari-hari. Kalau masalah amalan itu adalah need, kebutuhan. Makanya kalau kapanpun tetap akan butuh dari apa yang menjadi kegiatan NU, butuh, tidak mungkin tertinggalkan. Karena apa? Sudah menjiwai, sudah mengakar di dalam batin dan hati warga Nahdliyin. Dalam setiap kegiatan NU di Banjaragung, dukungan tak terbatas datang dari para sesepuh untuk generasi muda. Bukan hanya restu lisan, namun kehadiran mereka yang selalu mendampingi, menjadi mentor, dan memberikan ruang bagi ide-ide segar, membuktikan bahwa estafet kepemimpinan dan semangat keagamaan akan terus menyala.
Karena seluruh tokoh masyarakat yang ada di Banjaragung itu notabene adalah pengurus NU, otomatis kegiatan apapun itu dihandle oleh tokoh masyarakat, para kiai, ustadzah. Karena apa? Dia itu adalah memang warga NU, otomatis berjalan secara maksimal. Para sesepuh memberi support yang baik terhadap generasi muda khususnya, yaitu bila beliau-beliau itu dimohon untuk memberi suatu tausiah ataupun diundang ke tempat adanya pertemuan khususnya di kalangan pemuji NU, misalnya IPNU, IPPNU, Fataya, Tangsor, itu banyak yang memberi dukungan apa yang telah dilaksanakan oleh kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan oleh organisasi itu sendiri. Di Banjaragung, warisan Nahdlatul Ulama bukan sekedar masa lalu, melainkan napas yang terus diwariskan. Kini, estafet ada di tangan generasi muda. Mereka adalah penjaga obor, mengemban amanah untuk melestarikan ajaran luhur dan nilai-nilai kebersamaan agar tetap menyala terang hingga generasi mendatang. Yang paling penting itu bukan hanya kita beramaliyah, kita ber-NU, istiqomah. Karena istiqomah itu berat. Karena ibadah yang paling terbaik itu adalah ibadah yang dilakukan secara kontinu. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab adalah al-istiqomah, terus menerus. Pesan kami untuk kalian semua, khususnya generasi pemuda-pemudi NU, untuk saling mempererat, saling memperkokoh apa yang menjadi tujuan kita, yaitu untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Jadi mohon kalian itu saling bersatu padu, mempererat silaturahim dengan teman-teman yang lain. Dengan silaturahim itu nanti kalian bisa menambah anggota kalian, khususnya di kalangan IPNU, IPPNU, karena pemuda-pemudi yang menjadi tolak punggung dari generasi tua. Itu selamat berjuang, mudah-mudahan generasi muda menjadi pemimpin nantinya di masa depan. Generasi muda seperti kalian harus pandai memilah dan memilih mana ajaran yang sesuai dengan tradisi aswaja, mana yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai itu mohon dijauhi. Boleh tahu, tapi jangan dipegang. Berpegang teguhlah pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah agar kita ini tidak luntur. Kita harus menambah wawasan, menimba ilmu yang banyak, ilmu tentang masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kalau kita punya bekal ilmu, di mana kalian berada, di mana dan kapan saja kalian berada, insya Allah kalau kalian berbekal ilmu tentang masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah tidak akan luntur. Amaliyah NU itu harus dijalankan terus menerus, jangan sampai hilang. Karena apa? Kalau NU secara organisasi tanpa adanya amaliyah NU tidak akan berkembang, stagnan, mandek. Makanya kultural bergerak, struktural bergerak, keduanya harus berjalan secara beriringan dan berdampingan. Apa yang kita saksikan di Banjaragung adalah sebuah model di mana Nahdlatul Ulama tidak hanya menjadi organisasi, melainkan napas kehidupan. Di sini, pengajian bukanlah sekedar rutinitas. Kajian kitab kuning bukan hanya tumpukan halaman, dan ziarah bukan hanya perjalanan fisik.
Semua itu adalah simpul-simpul yang mengikat, merawat kedamaian, dan membentuk karakter. Dengan dukungan tulus dari seluruh warga, dengan semangat membara para pemuda-pemudi, dan dengan kaderisasi yang serius sejak di madrasah, Banjar Agung menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan sejati sebuah komunitas terletak pada kolaborasi, regenerasi, dan keteguhan memegang nilai-nilai luhur. Kisah Banjar Agung adalah ajakan untuk melihat bagaimana spiritualitas dan kebersamaan dapat membangun peradaban kecil yang menginspirasi.